Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dia dari hada wa makuna lina tajalla an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa nabiy pada. Sallallahu alaihi barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, sobat Zakomang, pada kesempatan malam ini kita berkesempatan di rumahnya Pak Guru Sihi ya. Jadi kita hari ini mengambil tema kebagian pahala nih yang akan dibawakan oleh Kang Hamzah Pansuri, bos pempek di Patrol. Ya, mari kita bergabung, nanti kita akan saksikannya apa materinya, rame dan insya Allah meriah. Soalnya temanya bahasa Jawa Indramayu, kebagian pahalane gitu. Enggak, ayo kita bergabung. Kita tinggi kan ya. Ya, nama pembukaan nih, Gak? Bilang ada beli. Jalan beli. Dari live iki. Oh, maghrib gimana ya? Kita kan seru. Kita lagi jemput bocah, baru ke maghrib. Maghrib orang imam. Sholat 8. Oh, kan. Baik baru. Naik. Ada ya tadi. Ini ahe. Biotnya ke sana, sekali beli pulsa. Kasar kan? Lain. Biar pernah banget orang terus aja. Biar lagi aja mau dulu. Libur ya, biar ya libur jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambut dulu. Ada mau jaket nggak? Jaket itu. Jaket. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Dokmong yang dimuliakan, ya, alhamdulillah di tempat Guru Sihi kita bisa melaksanakan acara rutinan ya, Dokmong chapter 29. Sudah lama juga ya Masya Allah. Kita sebelumnya sanjungan salam dan salam kepada Muhammad keluarganya sampai jalan. Sahabat Dokmong yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam ini telah hadir Kang Hamzah ya, pemateri hari ini. Dia akan membawakan tema pahala kebagian pahala ini. Ya, artinya kebagian pahalanya gitu ya. Artinya insya Allah kita akan mengerti setelah uraikan apa sebenarnya kebagian pahalanya. Ya, kita lanjut ya, silakan Kang Hamzah.
Mansuri, silakan waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudara-saudaraku, sahabat, rekan, andai tauladan, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dan sederek-sederek semuanya yang ada di ruang online maupun di offline. Semoga diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan waktu, dan diberi kesempatan yang terbaik untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Saya sebagai pemateri ingin menyampaikan sebuah cerita keseharian manusia dari mulai dilahirkan, beranjak jadi anak yang mungil, sampai anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua. Tentu di situ ada proses dari orang terdekat. Di mana orang tua yang paling dekat itu di dalam kehidupan diri kita itu. Nah, disinilah proses itu kita akan temukan bahwa kehidupan kita ini dari dan sekarang ini tidak ada bedanya. Prosesnya terus begitu. Melahirkan anak, terus bayi, remaja, dewasa, tua, terus begitu. Siapapun, dimanapun, baik itu muslim maupun non muslim, akan seperti itu. Berulang dan berulang lagi. Itulah kehidupan manusia. Berawal dari situ, tentu kita akan berpikir, apa begitu-begitu saja proses kehidupan itu? Kita dilahirkan, dibesarkan, sampai hingga dewasa, hingga tua, lalu mati. Apa begitu saja? Kan tidak, selesai. Tidak begitu. Tentu ada hal yang perlu kita pikirkan. Nah, ini sebagai manusia yang mempunyai akal sehat, berpikir
sehat. Tentu orang terdekat kita ini, yaitu sebagai orang tua, kita ini sebetulnya orang tua, dan orang tua mempunyai anak. Anak nanti jadi orang tua lagi, orang tua lagi, orang tua lagi. Akan berpikir bagaimana anak itu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan agama. Dan itu pun harus dipikirkan. Jadi jangan lepas begitu saja. Puja rengkok, bagaimana nanti gitu. Yang penting mengalir aja. Wis gede mang koga. Anak rezekinya masing-masing. Tidak begitu. Tentu dipikirkan bagaimana ke depannya sebagai orang tua agar ke depan itu kita juga tidak menanggung dosa dari anak-anak kita yang telah berbuat, karena itu sebagai tanggung jawab kita. Harusnya itu kan kita kebagian pahalanya. Bagaimana prosesnya? Ya kita harus mempunyai ilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu? Ya kita harus ngaji. Tidak mungkin ilmu itu didapat yang benar, yang baik, dan itu harus mempunyai guru. Tidak bisa itu kita belajar mandiri, otodidak. Walaupun itu dari buku juga harus belajar lebih baik lagi. Dan itu orang tua tuh harus berpikir ke sana. Dan prioritas ke depan itu bagaimana pahala agar kebagian kita juga. Kan ada sebagian ulama bahwa bila ada anak berbuat dosa, kalau tidak ditegur, apalagi istri berbuat dosa tidak ditegur, itu kan suami dayus. Apalagi anak misalnya tidak ditegur, bahkan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Apalagi seorang anaknya perempuan tidak memakai menutup aurat, waduh dosanya mengalir itu. Bukannya pahala yang kebagian dari kita gitu, malah dosanya. Nah, karena kita ini kan berawal dari anak dulu, menjadi bapak-bapak ini kan tadi awalnya dari anak dulu, bukan ujug-ujug langsung bapak-bapak sekarang kan, tidak mungkin. Dari anak dulu tadi. Bagaimana proses itu diawali oleh keluarga kita yang terdekat, yaitu orang tua kita. Adapun kalau kita sudah menjadi seorang bapak sekarang ini atau di luar sana, jangan menyalahkan bapak kita yang tidak memberikan terbaik. Bukan, harusnya bila mana ada hal yang seperti itu, tentu kita banyak cara sebetulnya untuk mencari ilmu, bahkan mencari kebenaran itu banyak cara. Mungkin ada yang tidak mampu memberikan pendidikannya kepada anaknya, dengan menyekolahkannya itu tidak mampu, itu sangat miris memang. Walaupun begitu, kewajiban orang tua memang harus diupayakan. Tapi ada juga yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, misalkan yatim piatu. Ini yang problematika kita yang di kehidupan kita. Sebetulnya mereka itu punya orang tua juga, tapi udah meninggal. Nah, karena memang udah meninggal, akhirnya tidak ada yang memberikan bimbingan. Ya akhirnya lepas begitu. Dan ini problem kita sebagai umat Islam. Nah, kita ini hidup di ruang sosial, walaupun ruang lingkup tadi keluarga yang terdekat itu keluarga orang tua, kita ruang lingkup sosial, ada tetangga kanan kiri, depan belakang, ya, tidak lepas dari lingkup ruang sosial. Yang mana tadi ada yang terlihat yatim piatu,
tidak bisa memberikan pendidikannya, bagaimana peran kita misalnya? Apakah harus dilaporkan ke pihak yang berwenang, misalkan pendidikan, bagaimana ini mau menyekolahkan anaknya? Terus ada peran serta, atau misalkan kebutuhannya bagaimana ini? Nah ini agar kita juga kebagian pahalanya dari situ. Karena kita makhluk sosial yang berperan, harus bergerak. Dan itu perintah Allah. Kan harus saling peduli. Bagaimana bila mana ada kita bangun tidur tidak memikirkan umat, iya kan? Begitu kan? Ya kita harus memikirkan umat. Dari bangun tidur itu, agar kita kebagian pahalanya dan menjadi apa? Umat yang terbaik. Jangan umat yang terburuk, karena umat Islam ini umat yang terbaik. Kuntum khairu umat, terbaik. Kan sekarang ini, aduh, miris memang. Nah, bagaimana proses dari tadi itu, awal tadi bagian pahalanya itu kan udah jelas ya, kita dari bayi sampai dengan itu. Berarti ada ruang lingkup yang terdekat itu orang tua. Berarti agar orang tua itu bagaimana menciptakan pahalanya terus mengalir ke baginya, ya harus diproses di situ, dibimbing. Walaupun hal yang sepele sedikit gitu. Misalkan kadang memang ada ya yang tidak senang bagi kita gitu, anak itu ya seperti halnya kemrengek apa-apa, itu juga harus kita didik. Ya, saya juga sebagai orang tua kadang juga kerepotan juga ya, memang ada hal yang tidak senang. Dan menurut Islam itu sebetulnya pahala itu kuncinya cuma taat, tunduk, patuh pada syariat Islam, bukan selain itu pahala itu. Kalau selain itu kayaknya bukan pahala disebutnya. Kalau kita taat, patuh, tunduk kepada syariat Islam, baru dapat pahala. Selainnya tidak. Karena konsekuensi dari taat, patuh, tunduk itu ya kita dapat pahala. Kita minum, baca bismillah, hal sepele padahal baca bismillah, pahala ini. Dan itu betul bukan hal yang mustahil. Ada pahala besar tapi malah masuk neraka. Bisa karena tidak ada lillah di sana, tidak akan ada lillah, tidak ada karena Allah. Akan mendidik anak, membimbing anak bukan karena Allah. Ini bahaya, bukan pahala yang didapat. Karena ada 3 golongan manusia itu malah mendapat masuk ke neraka. Orang yang pandai bacaan Qur'annya, qorinya, bahkan paham ilmu Qur'an, tapi bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi pengen disebut orang yang berilmu, pengen disebut pandai, paham, ya pengen pamer lah intinya gitu ya. Apa pengen gimana urusan dunia gitu. Akhirnya dimasukkan sama Allah, kamu bohong, bukan karena saya, langsung dijeburkan ke neraka. Masya Allah. Padahal itu kan pahala besar, menuntut ilmu Al-Quran, paham Quran, tafsirannya, wah segala macam gitu ya, hafal sampai berapa 30 juz ya Quran ini ya. Tapi bukan karena Allah lillahi ta'ala, akhirnya dijebruskan ke neraka. Yang kedua, golongan orang yang berjihad. Bagaimana pahala jihad itu besarnya, kurang gimana. Tapi bukan karena lillahi ta'ala, akhirnya dijerumuskan. Percuma, makanya
Kalau kita segala aktivitas kehidupan dari bangun hingga tidur lagi, bangun lagi, tidak karena lillahi ta'ala, ya percuma. Maka harus ada terbesit di diri kita itu lillahi ta'ala. Harus lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Agar pahala terus, pahala. Ya walaupun terkadang yang namanya manusia ya jiwa yang kusuk ya, naik turun naik ininya ya. Tapi itulah, kita ini harus dilatih. Memang agak repotan memang kalau misalkan ya, saya sendiri pun memang masih belajar dalam hal ini. Kadang ini ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik ini kan, hati itu kan harus dipantengin gitu ya, harus diistiqomahkan agar lillahi ta'ala ini memang agak berat nih. Tidak semudah membalikan tangan ya itu harus dilatih nih. Karena nanti khawatirnya kita sia-sia. Barangkali kita kajian tiap minggu bukan karena lillahi ta'ala gitu kan, ini kan bahaya gitu kan. Kita aktivitas sehari-hari misalkan mencari nafkah ya, mau gimana, segalanya aktivitas lah, dari bangun, makan, minum, masuk WC, semuanya. Nah di situ perlu ditekankan harus lillahi ta'ala. Tadi golongan jihad itu begitu besarnya pahalanya. Nah golongan yang ketiga itu yang bersedekah. Masya Allah, bersedekah, coba bagaimana besarnya pahala. Orang bersedekah itu bisa membantu orang yang tadi yatim piatu, yang tadi tidak sekolah, misalkan dibiayai bersedekah gitu kan. Misalkan orang yang miskin tidak punya beras dikasih, pahalanya gede. Coba bagaimana, kurang gimana pahala bersedekah. Masjid yang membutuhkan semen apa segala macam, sedekah, bagaimana coba kurang besarnya pahala itu mengalir. Tapi jika bukan karena lillahi ta'ala, langsung dijeburkan, didorong sama Allah ke neraka. Kamu bukan karena saya bersedekah itu, kamu pengen disebut orang dermawan, ini itulah itu. Jadi pahalanya bukannya malah mengalir itu, tapi dosa yang mengalir. Akhirnya bukan yang didapat pahala, tapi dijerumuskan ke neraka. Itulah aktivitas kehidupan manusia itu, dari mulai kita lahir sampai dengan kita meninggal. Bahkan tata cara kita berpakaian dari laki-laki maupun perempuan itu kan ada dalam syariat. Makanya tadi pahala itu bentuk kita taat patuh tunduk kepada syariat, itu intinya. Ya, dari saya begitu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Hamzah telah memaparkan yang sejatinya, intinya tentang pahala dan dosa, kaitkan dengan manusia ya, hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya kenapa ada pahala ya? Pahala itu adalah mendrive atau mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas diperintahkan atau yang dilarang dia, sehingga dengan itu manusia bergerak untuk melakukan amalan-amalan gitu. Apakah amalannya itu diikuti, apakah tidak, maka akan akibat pada bisa jadi penghargaan Allah ya, ridho Allah terhadap di orang yang melakukan aktivitas karena dorongan pahala tadi. Bisa jadi dia juga terjerumus dalam kedosaan, padahal bisa jadi tadi ya melakukan kebaikan tetapi yang didapat kedosaan. Karena dimana pahala itu dikejar bukan karena lillahi, bukan karena atas dorongannya itu bukan pada Allah,
tapi kepada ya tadi dunia gitu ya, ingin dihargai, ingin dipuji. Jadi embel-embel selain daripada tadi keridhaan Allah, ya, mencari keridhaan Allah itu, ketika embel-embel melekat pada manusia di dalam mengejar pahala, ternyata bisa menjebloskan seseorang itu ke dalam surga atau neraka. Setelah itu kembali kita diingatkan agar kita mempunyai mindset bahwasannya apa yang kita lakukan kepada di dalam rangka ini, gitu, di dalam rangka beramal itu harus atas billah, gitu, mencari billah. Jadi itu saja mungkin teman-teman rekan sahabat Dokmong ada keduman pahala tadi itu ya, aktivitas manusia itu tadi yang rutin gitu ya, berulang seperti siklus gitu ya. Di situ tuh ketika dia melakukan aktivitas seperti ketika lahir, kemudian dia jadi anak, kemudian jadi seorang remaja dewasa, kemudian jadi tua dan meninggal, itu ada siklus ya seperti itu, berulang Proses. ya, proses berulang gitu. Nah, di dalam rangka proses itu ada aktivitas ya, sebagai tanggung jawab seorang tua, maka dia akan punya tanggung jawab seorang lelaki, maka dia harus ku anfusakum wa alaikum naro ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita yang kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk membimbing mereka jangan sampai masuk neraka gitu. Maka kewajiban kita sebagai seorang suami yang dibebani, kita harus melakukan tindakan-tindakan ya, mendidik ya, mulai dari buayannya, bahkan sejak hamil gitu, kita mendidiknya dengan sering membacakannya Al-Quran dan sebagainya, tadarus, sampai lahir, kemudian kita lakukan dengan cara Islami sampai mendidiknya gitu, sampai besar, sekolahkan dengan benar gitu, ajari, jangan sampai tujuan pendidikan itu untuk dunia gitu ya, tapi untuk akhiratnya gitu ya. Sehingga ya banyak tujuan orang mendidik tapi untuk dunia gitu ya, mempersiapkan anaknya khusus ini khusus itu segalanya ya, tapi untuk tujuan dunia, kemudian menjadi pejabat ini pejabat itu gitu. Masuk ke perguruan tinggi misalnya jadi dokter ya, kemudian tapi aspek rohaninya ya, agamanya juga diberikan, jadi tidak seimbang gitu ya. Jadi peran dari itulah apakah pahala dan dosa itu akan diterima oleh orang tua gitu ya, sebagai membimbing sampai dewasa gitu, melepasnya. Nah, jadi panen pahala atau panen dosa ini tergantung bagaimana orang tua itu mengemasnya gitu ya, dari sejak dia punya tanggung jawab sebagai seorang orang tua gitu ya. Ya, bukan hanya orang tua, jadi tadi juga kita sebagai makhluk sosial juga kan juga berperan di situ, dari tangganya gitu ya, kerabatnya. Nah, Itu aspek pergaulan. iya, sisi pergaulannya juga ada, bersosialisasi. Hal itu Yang- kompleks sekali kan, gitu. Sehingga bekal anak-anak kita itu ya harus komplit untuk di kehidupan nyatanya gitu. Nah itu ya wajarlah hari ini banyak orang mau mengeluarkan biaya banyak untuk anaknya ke pesantren ya, karena dengan itu mungkin ya harapan kita sebagai orang tua ya mempunyai akhlak dan karakter yang sangat baik gitu ya ke depannya. Orang tua tidak merasa nanti melepas di masa setelah dewasanya, dia merasa sudah memberikan maksimal pendidikannya itu kepada anak ya. Sehingga si anak punya kepercayaan diri di dalam kehidupannya gitu ya, pakai kehidupan yang nyata
ya bagaimana dia harus bergaul di masyarakat dengan orang tua, dengan tetangga, dengan ya, di pekerjaannya, semua mempunyai karakter yang sesuai dengan syariat. Iya, dalam teman bergaul juga seperti kita pun circle itu kan harus jelas juga ya. Bapak-bapak sekarang itu kan ngasal saja kadang circle-nya ya. Yang penting kumpul misalkan di pos ronda gitu kan, ngobrol yang ngalor ngidul gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan di sana ada obrolan-obrolan yang tidak baik gitu kan, pasti ya. Itu di situ juga kita harus waspada dan hati-hati. Ini mengandung bagi kita pahala apa dosa gitu. Dan di situ kita juga harus berperan menegur gitu. Ya, Ya kan? Harus ada di situ. ya baik itu silakan ditambahkan atau gimana, Mas? Silakan Mas, tambahkan. Ya masih dulu terkait tadi. Oke. Ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Dengan apa yang tadi disampaikan, barangkali ada hal yang perlu kita cermati juga ya, terkait dengan pahala dan dosa, terkait dengan surga dan neraka. Jadi aktivitas yang bisa menjerumuskan kita ke dalam surga, ke dalam neraka gitu, atau bisa memasukkan kita ke dalam surga itu, yang pertama kali ataupun gimana ya, surga dan neraka itu bisa ditentukan gara-gara mulut kita gitu, gara-gara ucapan kita. Contohnya orang yang sangat enggan menyampaikan syahadat misalnya. Syahadat kan aktivitas mulut kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aktivitas mulut. Walaupun harus juga dengan keyakinan hati ya. Hatinya meyakini atau akalnya mengiyakan. Kalau tidak mengiyakan ya berarti tergolongnya munafik gitu kan. Hanya di mulut saja tapi di hatinya tidak, di kolbunya tidak. Dan aktivitas mulut itu bisa menjerumuskan ya tidak hanya pada saat syahadat saja. Kalau sampai tidak syahadat kan tempatnya kan di neraka selama-lamanya kan. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi aktivitas mulut itu juga bisa membawa kita ke dalam tempat yang tertinggi di surga atau tempat yang paling rendah di neraka gitu. Nah, contohnya misalnya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, atau dakwah, misalnya dakwah itu kan bukan tugasnya ustadz atau kiai saja kan. Kita yang hanya baru dapat satu ayat, dua ayat gitu kan ya, wajib juga menyampaikan dakwah gitu. Wajib juga menyampaikan dakwah. Aktivitasnya ya dengan mulut kita gitu kan, walaupun nanti pada faktanya ataupun penjabarannya bisa juga lewat tulisan gitu. lewat tulisan gitu, yaitu
bisa menyebabkan ataupun memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Apalagi di tengah-tengah sangat maraknya ataupun terkuasainya kita dari kezaliman, terkuasainya kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat juga, tidak sesuai dengan syariat. Contohnya ya legalisasi miras misalnya. Miras kan tidak dilarang di negeri ini kan, tidak dilarang. Miras ya kalau misalnya mirasnya ada mereknya, ada merek dagangnya legal gitu kan, terdaftar ya, apa namanya, tidak bisa dijerat di ranah hukum, tidak bisa dijerat di ranah hukum. Berarti kalau misalnya kita tidak mendakwahkan atau tidak menyampaikan bahwa miras itu adalah hal yang termasuk salah satu dosa besar misalnya, dan kita juga mungkin tidak menyampaikan bahwa aturan terkait dengan legalisasi miras itu adalah aturan yang salah, maka bisa jadi ya kita dapatnya dosa gitu. Nah itu aktivitas mulut gitu. Aktivitas mulut kita kan. Kalau kita hanya diam, apatis, individualis gitu kan, egois gitu, pragmatis, ya uslah bujari baik ya, bujari baik. Kalau kita prinsipnya seperti itu ya insya Allah akan mengalir dosa-dosa, mengalir dosa-dosa terhadap kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Itu baru dari satu aspek kan. Nanti ada aspek yang lainnya kan, banyak aspek yang lainnya, misalnya legalisasi zina gitu kan, atau legalisasi ataupun pembiaran LGBT misalnya. Nah itu kan termasuk kemaksiatan juga. Kalau kita diam terhadap hal itu, maka ya kita juga keduman dosa keduman pahala, keduman dosa. Artinya kita tidak bisa diam terhadap hal-hal atau kemaksiatan yang sesungguhnya yang menguasai kita, kemaksiatan sekarang ini. Ya karena memang kita itu dijauhkan secara sistemik gitu. Dijauhkan terhadap Islam gitu, dijauhkan terhadap Islam secara sistemik. Walaupun kita tahu bahwa di negeri ini kan ada departemen agama gitu. Ya justru dengan adanya departemen agama itu menunjukkan bahwa negeri ini ada negeri sekuler kan. Kalau misalnya bukan negeri sekuler ya berarti negaranya yang agama kan. Negaranya yang agama. Nah kalau di negeri ini ada Kementerian Agama, ada Departemen Agama, ya berarti menunjukkan bahwa negeri ini memisahkan antara agama dengan aturan negara. Itu definisi dari sekularisme. Dan pendidikan itu kan, ataupun tadi disinggung juga dari sisi pendidikan ya. Pendidikan itu ya tadi orientasinya materi lagi, kepuasan lagi kan. Materi lagi, kepuasan lagi. Kalau misalnya kita membiarkan anak kita terlalu larut dalam hal itu, maka akan mendidik anak-anak kita atau generasi masa depan yang materialistis dan pragmatis tadi. Nantinya ya kayak negeri-negeri Eropa, Amerika atau Jepang gitu kan. Itu kan karena mereka orientasinya hanya materi saja, spiritual itu hanya sebagai adem-adem lah, hampiran aja gersang-gersang banget gitu. Dikasih spiritual ya itu hanya untuk pemanis lah. Pemanis ya, ya pemanisnya ya sekini lah, mantas sekini ku ya. Misalnya mereka kan rata-rata
kalau ada yang beragama ya agamanya Kristen gitu kan, ke gerejanya ya sekian dewek baik. Ke gereja sekian dewek. Ada mood ya. Iya. Ketika merasa gersang gitu datang ke gereja, ketika sudah adem maksiat lagi mungkin seperti itu. Nah, dari sisi, nah salah juga itu dari sisi pendidikannya kan, dari sisi sistem pendidikannya salah juga kalau misalnya yang diterapkan adalah orientasinya tadi materi dan kepuasan. Padahal kalau misalnya kita teknologinya bagus, kemudian paling hebat lah misalnya di dunia ini, yang menguasai high teknologinya negeri kita misalnya, dengan pola pendidikan yang materialistis dan kepuasan seperti itu, ya tidak mencegah ataupun tidak bisa terhindarkan hal-hal yang seperti misalnya ya tingkat stres yang tinggi yang mengakibatkan mereka misalnya bunuh diri misalnya kan tinggi juga ternyata kan. Kita menyampaikan ini kan bukan tanpa fakta, faktanya kan ada, faktanya di negeri-negeri yang sangat kapitalis, sangat sekuler gitu kan, sangat jauh dari agamanya, ya itu angka bunuh dirinya tinggi. Finlandia katanya yang pendidikannya paling bagus sedunia misalnya, ya tidak lepas dari hal itu, angka bunuh dirinya tinggi juga. Jepang ya sama, karena orientasinya juga kepuasan ya. Di Jepang itu ya, di Jepang, Eropa dan Amerika itu yang atau seks bebas itu menjadi hal yang biasa kan, kumpul kebo itu hal yang biasa. Jadi kawin itu hal yang mungkin jarang di sana, menikah itu, tapi kumpul kebo itu hal yang biasa, kumpul kebo hal yang biasa. Sehingga tadi seperti yang sering saya sampaikan, wong-wong pengennya enaknya baik orang gelem dua anak kan, pada pengen enaknya baik tapi orang gelem dua anak, kontrasepsi laris. Jepang kan akhirnya demografi ya. Iya. Yang di sana 500 juta deh. Iya. Makanya rumah kosongnya banyak juga, rumah kosongnya banyak juga. 50 juta ya. 500 juta kalau kita Indonesia. Oh, kalau saya misalnya ke Jepang Iya. dikasih 500 juta, ya banyak Kak, 500 juta mah ya. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya, nggak ada yang anak-anak mudanya udah. Indonesia gelap. Gelapan. Tahu akhirat. Ya. Indonesia gelap, nggak tahu itu ditunggangin nggak itu. Apa namanya? Seperti itu. Jadi kalau angka kemaksiatan tinggi pasti kalau misalnya negaranya menerapkan ya liberalisme, menerapkan sekularisme, kapitalisme, itu pasti angka kemaksiatannya tinggi. Percuma saja nantinya teknologi tinggi dikuasai, ternyata orang-orangnya nggak ada. Generasinya yang tuanya semakin bangka gitu kan, yang lahirnya sedikit sekali. Alhamdulillah hujan ya Allah, masaiban nafi'an. Gitu. Jadi saya memperlebar saja apa yang disampaikan oleh Kang Hamzah tadi, bahwa keduman pahala atau keduman dosa itu, atau kebagian pahala atau kebagian dosa ya tidak hanya dari sisi keluarga saja. Dan kadang-kadang saya kurang sreg ya ketika ada pernyataan yang penting keluarganya dulu, dibangun keluarganya dulu,
seolah-olah itu pernyataan untuk mencegah orang menyampaikan ke masyarakat gitu. Seolah-olah seperti itu. Ada lagi, ini bagus kan, tidak binafsik gitu kan. Mulailah dari dirimu sendiri. Nah, tapi orang-orang itu kadang-kadang menyampaikan itu untuk mencegah orang lain berdakwah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dan dia sendiri menyampaikan kepada orang. Nah, iya, padahal dia sendiri sudah mempengaruhi saya kan, mempengaruhi saya untuk memulai dari diri sendiri. Sudah menyampaikan kepada Iya, menyampaikan padahal itu kan. Iya, ya itu seperti itu. Kadang-kadang ya tidak harus, maksudnya mah keluarga memang ya harus disampaikan dakwahnya gitu kan, apa pendidikannya juga kan, pendidikan juga, tapi jangan juga nunggu keluarganya sampai dengan jadi apa gitu. Artinya atau nunggu saya sebagai misalnya sampai jadi nabi, yang nggak bisa ya. Tidak binafsiknya sampai saya jadi nabi kemudian baru berdakwah, tidak bisa gitu. Itu hal yang mustahil. Nabi terakhir ya Nabi Muhammad kan. Atau misalnya tarafnya sampai dengan saya jadi wali gitu misalnya, ya nggak bisa seperti itu. Jadi yang paling tepat itu ya ketika kita punya satu ayat, dua ayat, ya sampaikan aja, nggak apa-apa, sampaikan. Karena kewajiban dakwah itu untuk semua orang Islam, untuk mukminin mukminat gitu ya. Barangkali itu sedikit dari saya. Kita terus mulai ngomong. Bagaimana? Asamnya? Ya. Dulu. Tanggapan. Iya, Mas. Terima kasih Ustadz Sihi yang sudah memaparkan dan menambahkan apa yang sudah disampaikan. Begitu detail, memang segala aktivitas manusia itu memang detail sekali ya. Dari kita mulai brojol lahir itu berbagai aktivitas itu, ada mulai dari aktivitas mulut, tangan, kaki, mata, telinga ya. Semua aktivitas ya perlu dibimbing dengan syariat. Kita berbicara harus dengan syariat, bagaimana syariat itu mengajarkan. Mata, bagaimana syariat itu mengajarkan agar melihat yang terbaik, yang baik. Telinga, kaki, tangan, semuanya aktivitas agar tidak terjadi tadi ada kemungkaran yang melegalkan miras, yang melegalkan prostitusi, tidak dihukum jera, tidak dihukum cambuk orang yang berzina, mukson, ghairu mukson, tidak dirajam. Ini kan harus kita tegur gitu, aktivitas yang melanggar syariat itu. Dan mungkin akan ditambahkan lagi oleh Ustadz kita, Ustadz Herman, silakan. Silakan. Pas baik. Silakan. Pengalaman Udah ngomong. ya, pengalaman individu. Pengalaman individu atau terkait dengan ini tadi obrolan kita kan, kebagian pahala, kebagian dosa ya ada diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam ini dari pemaparan pertama pemaparan berikut tadi sama Teguh tambah kasih, saya rasa jelas bagaimana kemudian sampai nyampe ke nasionalisme, sekularisme, sampai nyampe juga tadi ke Indonesia gelap kan. Jadi saya mau bertanya aja sama narasumber. Tantangan kedepannya ini kan, Nanya nggak apa-apa. apa kan? Tantangan kedepannya ini kan kita, masya Allah ya, berat lah seperti tadi diceritain. Ternyata
kemajuan secara materi yang dipertontonkan dunia kepada umat Islam khususnya gitu. Bagaimana Eropa, Amerika, dan negara-negara maju yang lainnya yang mereka jumawa dengan peradabannya sekarang ini justru memiliki sisi gelap yang tadi itu seperti kurangnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan baik sosial mereka, bahkan di keluarga juga. Kalau saya nggak salah itu di Eropa, Amerika itu banyak pergeseran sebenarnya terjadi. Yang tadinya mereka itu penganut Kristen yang taat ya, gitu ya, bergeser ke agnostik malah, terutama generasi-generasi mudanya gitu ya. Dan ini memang tidak terlepas dari bagaimana peradaban mereka itu mengedepankan teknologi ya, mata mencari kepuasan materi, tetapi tidak didorong dengan spiritual gitu, karena memang fokus mereka itu yang materi kepuasan. Nah, ada kemudian pertanyaan saya itu bagaimana cara kita mendidik khususnya lah gitu ya anak kita supaya mendapat di samping, kalau saya sih melihat kalau pendidikan agama itu udah nomor satu ya. Artinya apapun kemudian nanti anak kita mau jadi sukses apa, sebenarnya berhasil apa sebagai orang tua ya, agama itu harus nomor satu. Itu kalau usah ditawar, itu harus soleh. Maupun ya misalkan nanti contoh, misalnya anak kita mendapat beasiswa ke luar negeri misalnya perguruan tinggi, yang perlu kita tanamkan itu agama nomor satu. Cuma kan untuk yang faktor eksternal itu kan banyak. Jadi bagaimana yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita menasihati, membimbing anak kita agar tidak terjebak ke dalam sosial yang hedon tadi. Karena memang mohon maaf gitu ya, berkaca dari 10-20 tahun ke belakang, pelajar-pelajar Indonesia yang tadinya di Indonesianya lurus gitu ya, giliran diberikan beasiswa misalnya Boston atau universitas nama lain, ya justru output yang misalnya itu nyeleneh gitu. Dari sini misalnya punten sekali, bukan dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu. Dari sini ya tadi anak kiai, anak gus, pulangnya itu justru mohon maaf gitu, banyak yang Sekuler. tidak hanya sekuler, justru liberal, Bebas. parah. Ya kan salah satu kekhawatiran juga buat, apalagi kita orang tua punya anak. Bagaimana Ustaz gitu trik-triknya gitu agar anak itu tetap bisa terbimbing, karena kan tadi disinggung masalah bagaimana hadis Rasulullah itu bahwasanya kalian itu bagaimana sahabat kalian gitu. Kalau kalian bersahabat dengan orang-orang yang mohon maaf gitu yang ahli maksiat, yakinlah mungkin saat ini belum, tapi besok lusa kalian akan terbawa arus maksiat. Tetapi apabila circle kalian, sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian adalah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, meskipun saat ini belum menjadi orang baik, tapi yakinlah suatu saat pasti arus kebaikan itu akan mengalir. Demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat baik sekali ya, kegampangan orang tua pada umumnya seperti itu gitu ya, karena anak ini ada aset ya yang paling tadi nantinya akan keduman pahala apa beli kita itu nanti dari anak kita gitu ya. Kalau kita mendidiknya, mempersiapkan anaknya menjadi anak yang tangguh di dalam keyakinannya, dalam keimanannya, maka insya Allah akan mengalir gitu ya, keduman ya pahalanya gitu ya. Namun dalam keadaan gangguan eksternal yang cukup ya banyak, bagaimana kita membentengi anak itu ya, mempersiapkan ketika nanti dia keluar gitu. Jadi kita menyiapkan anak itu dengan apa gitu, caranya bagaimana, nah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi silakan Kang Hamzah harus jawab nih pengalamannya Kang Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kecil kita tuh kadang pernah juga mengalami main layang-layang ya. Ya pasti main layang-layang. Nggak tahu kalau Gen Z main layang-layang nggak?
Genji nggak tahu kalau Ya, Genji. Kalau kita dulu Jadi main sekarang layangan kan banyak kelereng. ini, kabel. Jadi susah paling harus di lapangan luas. Masih sawah. Kalau kita melihat layang-layang itu paling ulur naik ya, tarik ya. Dan itu masih dipegang kita kan talinya itu. Dan itu ulur, tarik lagi kan seperti itu. Ya, kalau itu buah hati kita, buah cinta kita itu, anak kita itu, ya bagaimanapun itu manusia ya, manusia yang normal, dia berpikir yang apa, ingin punya suasana Keinginan. lain, keinginan gitu kan, normal lah. Dan itu harus kita jaga gitu, kenormalan itu. Dan bagaimana menjaganya harus disesuaikan dengan syariat. Syariat itu yang membentenginya. Itu tadi ditarik ulur gitu. Bila mana udah kelepasan, tarik. Ini jangan sampai ke sana. Boleh dulu lagi. Tapi kalau kita terus ulur terus kan lepas kan nanti kan. Lepaskan. Jadi malah kita abai itu namanya. Itu harus ditarik. Dan dia tarik terus ya, jangan sampai tegangan tinggi gitu kan, bisa patah gitu. Dan pasti zaman kita mungkin dengan zaman anak nanti akan berbeda ya, hadapi dari segi situasi kondisinya. Apalagi zaman sekarang kan udah zaman AI ya, udah pintar ya, canggih, dari macam informasi dapat nih, iPhone, smartphone gitu kan, gitu canggihnya, nggak harus dengan guru. Bahkan sekarang itu iPhone udah mau nanya apa aja bebas gitu. Bahkan informasi apapun, keji apapun, senonoh apapun gitu dapat gitu, Masya Allah. Dan itu harus kita jaga, di situ ditarik dulu. Oh ini udah kelewatan nih main HP-nya, udah banyak ini tidak ditontonnya, banyaknya tidak baik. Terus aja. Kan informasi-informasi itu memberikan maklumat kepada pemikiran anak itu tadi. Ya, akhirnya nanti maklumat berikutnya yang tidak baik nanti, makanya harus dikontrol tadi, harus dilihat. Dan itu kan menjadi kedepannya nanti bagaimana. Sebelum melangkah hingga ke dewasa, lepas dari rumah, jauh dari kita, harusnya kita lihat ini pergaulannya dengan siapa saja. Itu kan harus terlihat, pasti itu kan terlihat. Walaupun katakanlah kita tidak seperti CCTV 24 jam itu mengawasi dimanapun ada gitu, kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun harus kita jaga juga. Bukan kita pasrahkan kepada Allah lalu kita lepas gitu, bukan begitu. Tapi harus kita jaga juga. Dari segi pakaiannya juga kita harus koreksi bagaimana, dari segi makanannya juga kita harus koreksi. Dan tadi juga harus berdakwah juga, harus diajarkan, memang betul. Harus melihat bahwa hal-hal yang seperti ini tidak baik, harus kita sampaikan tadi walaupun satu ayat. Dan itu sebetulnya suatu hal yang baik tadi untuk pada kedepannya, bahwa hal yang seperti itu tidak baik akan disampaikan juga oleh anak, bahkan tidak akan diikuti kalau hal yang tidak baik. Dan itu suatu hal yang dorongan yang baik sebetulnya. Dengan tadi berkata, oh itu tidak baik menurut Islam, menurut saya Islam. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang baik juga akan kita sampaikan. Akhirnya nyambung kita ke bagian pahalanya itu. Akhirnya, walaupun ada dimanapun situasinya, baik di negara luar, baik di dalam negeri, luar negeri. Dan itu harus dari segi kebiasaan, habitnya gitu, habitnya kita. Ya perlulah, memang kita juga membenahi ya, diri saya juga sendiri membenahi. Dan itu bukan hanya dalam ruang keluarga yang betul tadi disampaikan oleh Ustaz ya. Kita ini kan dalam ruang lingkup negara gitu. Ruang lingkup negara ini ya perlu disadari atau tidak, kita ini kan tidak memakai syariat Islam gitu. Bahkan syariat Islam yang hanya
di apa ya, hal-hal yang ritual itulah yang menyebabkan kita khawatir. Padahal ya bagaimanapun kita paham bahwa alam semesta jagat raya ini milik Allah. Tapi kalau kita memakai syariat Islam, ya kita khawatir juga gitu. Walaupun Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat. Tapi kalau kita abai, ya sama saja. Wah, pasrah aja kepada Allah. Lalu kita tidak membentengi, sama saja kita mengabaikan syariat Allah juga itu sebetulnya. Mengabaikan. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Iya masih membentengi anak. Ya, ini memang permasalahan yang sangat berat ya, aslinya. Ya saya lagi bikin parenting. Parenting. Masalah yang sangat berat dan kita pun belum Menjalani. melihat hasilnya kan. Iya. Kita masih Proses. Tapi ya usaha-usaha yang kita lakukan itu kan usaha yang pasti kan harus dilakukan itu yang pendidikan itu anaknya ada 3 orang katakanlah influencer ataupun ustadz lah yang saya pernah Kontak. enggak saya pernah dapat ininya faedahnya ya dari videonya. Itu dinyatakan ya bahwa mengajarkan sirah Nabi itu termasuk hal yang penting. Dan sirah Nabi itu kan sebenarnya hadis juga ya. Artinya menyampaikan itu ya menyampaikan hadis Nabi dan menyampaikan bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad itu berarti memberikan contoh bagaimana Nabi Muhammad menjalani hidup, kan tidak beda antara zaman Nabi dengan zaman sekarang, tidak beda. Yang namanya hidup ya tidak beda, hanya Fasilitas. kebutuhan ya. Iya, fasilitas sarananya beda. Ya, kebutuhan fisik dan kebutuhan naluri ya kan, itu saja. Bahkan dari zaman Nabi Adam kan, dari zaman Nabi Adam ya Itu aja. manusia itu ya kebutuhan fisiknya harus dipenuhi dan kebutuhan naluriahnya dipenuhi juga. Tapi konsekuensinya berbeda kan, kalau fisik mah harus, kalau naluriah ya kalau misalnya tidak terpenuhi hanya yang muncul kegelisahan gitu. Dan kebutuhan pemenuhan kebutuhan fisik dan naluriah itu diatur oleh syariat kan, dan bagaimana syariat itu ya salah satunya kita memberikan pemahaman, memberikan kepada anak-anak kita ya terkait dengan surah Nabi. Itu 3 orang ustadz itu menyampaikan hal yang sama. Yang penting surah Nabi itu disampaikan. Kalau Felix Shaw itu merekomendasi yang ini Mubarak Furi itu ya, memang itu saya belum pernah baca ya, baru baca yang Muhammad As-Solabi itu karena di aplikasinya ada dulu di Play Store itu yang terjemahannya. Saya baca ya, untuk
sepertinya surah Nabi paling singkat ya, yang paling singkat. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk itu. Tapi untuk surah yang lainnya, Ibnu Hisam itu yang terjemahan juga ada saja dua jilid, dua. Tapi membacanya baru awal-awal. Dan saya mah strateginya untuk menutupi kekurangan saya dalam penyampaian itu ya, salah satunya saya beli buku-buku yang buku Nabi, tidak hanya dari Muhammad ya, di Ibrahim, ada yang di Solo itu ada yang jualan ya. Kalau saya ke Solo itu harganya paling 4 ribuan satu. Bekas. 4 ribu enggak, Baru. Oh. yang bergambar tuh. Oh. Nah, itu Buat anak. salah satu usaha saya. Anak-anak. Oh. Iya. Iya. Murah 4 ribu atau kalau di sini ya bisa 2 ribuan ya kalau misalnya. 8 ribu atau 10 ribu. Usulnya ya menarik itu buat anak-anak tuh gambar. Iya, iya. Itu salah satu yang perlu disampaikan. Walaupun yang paling menyampaikan ke anak itu kan berbeda dengan menyampaikan ke orang yang sudah dewasa gitu. Dewasa itu ya umur SMP kelas 3 sudah dewasa. Kalau dalam Islam kan ya. Yang disampaikan ya hal-hal yang ringan-ringan, hal-hal yang misalnya Allah Maha Besar, bisa tinggal gitu. Dan alam itu siapa itu dikenalkan kepada anak-anak. Itu kan dari sisi akidah itu. Dari sisi akidah harus sudah selesai sebelum dia balik, termasuk fikih ilmu hal gitu. Ilmu hal itu ya ilmu fikih yang terkait dengan kehidupan dia. Jadi sholat kan sudah harus ini kan, Beres. sudah harus beres sebelum Balik. balik harus sudah beres sholat, wudhu sudah harus selesai, zakat juga harus diajarkan, harus tahu lah itu tentang zakat itu bagaimana. Terus nanti menurut ilmu gitu, masuk ada kepada gurunya juga disampaikan. Nah ini banyak sekali sekarang itu kejadian aneh ya terkait dengan kurang beradabnya murid kepada guru. Iya. Ada yang sampai guru Dibunuh. muridnya itu kan tidak beradab. Itu juga diajarkan, akidah dan adab itu diajarkan dari sejak awal. Ilmu kita diberi ilmu hal itu yang paling penting dan tidak akan kita temui di kehidupan sekuler sekarang ini. Maksudnya tidak akan kita temui itu ya secara sistemik ya. Harusnya kan itu kan tanggung jawab negara menguatkan akidah masyarakatnya, kemudian memberikan ilmu fikih, ilmu hal bagi anak-anak yang belum balik gitu kan. Yang memberikan ilmu tentang adabnya, tentang akhlak gitu kan. Itu kan tanggung jawab negara gitu. Samping ya secara lapisan kecil ya udah orang tua. Pelajar kita, tapi kan masalahnya kan kita sekolah gitu, anak kita sekolah di tempat yang katakanlah ilmu agamanya baru hanya berapa persen gitu. Mungkin 10% ya bisa tuh 10% gitu maksudnya. Minimalis. Di sisi lain kita waktunya tidak terlalu banyak dengan anak-anak gitu kan, kemudian anak-anaknya di sekolahnya ilmu agamanya sedikit. Nah, kalau misalnya kita tidak memberikan strategi ataupun cara agar anak kita memahami agama ya sudah agak sulit gitu. Dan memang itu juga kadang-kadang ada yang sudah memberikan
kita memahami agama ternyata meleset juga ada yang tidak berhasil juga ada ya Karena eksternal karena lebih kuat faktor ya. eksternal lingkungan itu kan Kuat ya. sangat kuat ini Pengaruh. dan lingkungan itu dibentuk oleh siapa, oleh sistem lingkungan itu sekuler ya, lingkungan sekuler. Dan ya bentengnya ya tadi salah satunya kita memastikan anak kita akidahnya kuat, fikih ilmu halnya dapat, kemudian beradab juga, berakhlak. Dan kalau bagaimana sekarang ya sebenarnya kami ini pendapat pribadi dan mendengar keputusan dari para ustadz juga gitu. Ya sampai saat ini ya pendidikan di pondok itu sebenarnya lebih baik daripada pendidikan di tempat luar pondok, walaupun kita juga harus memilih juga pondoknya gitu. Ya. Pondoknya tidak sembarang pondok kita masuki kemudian nanti karena memang di sana tidak ada orang tuanya gitu kan, berbaur dengan teman yang lain yang juga tidak ada orang tuanya, kemudian kita harus memastikan yang mengasuh dan sistem yang ada di pondoknya yang benar-benar bagus juga. Tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Lalu kita maksudkan bahwa pondoknya itu terlalu panjang. Padahal itu Ya. Baik, silakan. Mas Herman, puas enggak? Oke, baik. Jadi ya intinya ya itu tadi yang disampaikan Ustaz Fihi. Benteng yang paling utama itu ya tadi. Jadi jangan mempercayakan pada sistem sekarang yang sekuler, kita membiarkannya. Jadi kita harus punya kiat-kiat ya membentengi itu sejak awal gitu ya. Dikisahkan tentang teladan Nabi Muhammad, karena profil ya yang harus menjadi menjadi sumber aktivitas dia itu ya harus dari teladan kita Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jangan mengambil dari tokoh-tokoh karakter gitu. Sekarang kan anak-anak ini jadi Spiderman atau anime apa Korea lah. Jadi jangan sampai salah gitu di banyaknya tokoh-tokoh karakter itu, sehingga mereka sungguh aneh gitu ya, mereka meneladani mengikuti tata caranya gitu. Ya Allah, itu tuh sangat gagal gitu kalau anak kita tiba-tiba kayak gitu ya. Sementara kita abai terhadap menceritakan, mengisahkan teladan-teladan Nabi Muhammad gitu ya. Banyak sebenarnya yang harus disampaikan. Baik, itu saja. Ada tambahan? Cukup. Baik ya, kesempatan pada malam ini saya kira terkait dengan kebagian pahalanya itu ya, mudah-mudahan nyampe ya, dapat gitu ya temanya. Lagi dengan uraian teman-teman di sini, insya Allah akan memberikan inspirasi buat terutama tiap kita ya, mempunyai semangat untuk terus membina keluarga kita, mungkin kita membentengi anak-anak kita dengan baik, hingga kita tidak mau anak kita tergerus dengan budaya-budaya kapitalis sekuler hari ini. Karena kita mencintai Islam, mencintai teladan kita, maka kita ingin performa rumah tangga kita atau anak kita menjadi performa yang Islami ya. Bukan berbau Islam, tapi memang Islam kehidupannya. Baik, akhirul kalam, insyaallah pada malam ini bisa akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Baik,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi